Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai gangguan sistem gerak. Gangguan sistem gerak dapat terjadi pada tulang, persendian, maupun pada otot. Untuk penyebabnya sendiri bisa bermacam-macam. Bisa seperti infeksi, mikroorganisme, kerusakan fisik akibat kecelakaan, dan masih banyak lagi. Pertama, kita akan membahas mengenai gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang itu ada yang namanya fraktur. Fraktur adalah patah tulang. Untuk fraktur sendiri terdiri dari fraktur simplex, yaitu tulang yang patah namun tidak tampak dari luar. Ada fraktur kompleks, yaitu tulang patah yang tampak dari luar karena tulang menembus kulit atau karena lapisan kulit robek sehingga tulang patah terlihat dari luar tubuh. Kemudian ada fraktur avulsi, adalah tulang patah akibat kontraksi otot yang kuat sehingga tulang tertekan oleh otot-otot sehingga menjadi patah. Kemudian ada fraktur patologis, yaitu jika terjadi tumor atau kanker yang tumbuh ke dalam tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah tentunya. Kemudian ada patah tulang kompresi. Patah tulang kompresi ini akibat tekanan suatu tulang terhadap tulang lain. Bisa terjadi ketika wanita yang sudah cukup tua sehingga tulang punggungnya saling menekan sehingga terjadi kerusakan antar tulang. Kemudian ada fraktur karena tergilas. Ini biasanya terjadi karena kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan retakan atau pecahan pada tulang. Kemudian ada gangguan pada tulang belakang. Gangguan tulang belakang ini terdiri dari 4. Ada kifosis, lordosis, skoliosis, dan sublubrikasi. Untuk kifosis sendiri adalah bentuk tulang belakang yang melengkung ke arah belakang sehingga penderita terlihat membungkuk. Ini biasanya terjadi ketika kita terlalu lama duduk di atas kursi tapi dengan posisi yang tidak tegap atau membungkuk sehingga lama-kelamaan posisi membungkuk tersebut akan menjadi kebiasaan sehingga itulah yang menyebabkan gangguan kifosis. Kemudian ada lordosis. Untuk lordosis sendiri kebalikan dari kifosis yaitu bentuk tulang belakang yang melengkung ke arah depan. Ini biasa terjadi mungkin ketika seorang wanita yang sedang hamil yang memiliki beban pada perut bagian depan sehingga posisi tubuhnya condong ke arah depan. Kemudian ada skoliosis. Untuk skoliosis sendiri adalah bentuk tulang belakang yang melengkung ke arah samping kiri atau kanan. Ini juga bisa terjadi ketika kita salah posisi duduk sehingga menjadi kebiasaan posisi duduk kita melengkung ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Jadi untuk ketika kita duduk diharapkan untuk dalam posisi tegap. Kemudian ada kelainan tulang sublukasi. Sublubrikasi ini adalah kelainan tulang belakang pada bagian leher saja yang mengakibatkan kepala miring ke kiri ataupun ke kanan. Selanjutnya yaitu gangguan fisiologis pada tulang. Yang pertama itu ada osteoporosis. Osteoporosis adalah tulang yang sudah rapuh, keropos, dan mudah patah. Osteoporosis terjadi akibat kekurangan atau berkurangnya hormon testosteron pada laki-laki atau hormon estrogen pada wanita. Osteoporosis juga bisa terjadi akibat kurangnya asupan kalsium. Kemudian ada rakitis. Rakitis adalah pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, dan juga kalsium. Rakitis sendiri berpotensi untuk menyebabkan kaki bengkok membentuk huruf O atau membentuk huruf X. Kemudian ada mikrosepalus. Mikrosepalus adalah kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga kepala berukuran lebih kecil daripada ukuran normalnya.
Mikrosepalus terjadi akibat kegagalan pertumbuhan otak saat bayi setelah terkena infeksi, misalnya penyakit meningitis. Kemudian ada hidrosepalus. Hidrosepalus adalah kebalikan dari mikrosepalus. Jika mikrosepalus adalah ukuran kepala yang lebih kecil daripada umumnya, hidrosepalus justru ukuran kepalanya lebih besar daripada ukuran pada biasanya. Hidrosepalus ini bisa terjadi akibat gangguan aliran cairan di dalam otak atau cairan cerebrospinal yang menyebabkan pelebaran rongga tempurung otak sehingga kepala menjadi lebih besar. Kemudian ada layuh semu. Layuh semu ini adalah tulang tidak bertenaga akibat infeksi, misalnya akibat infeksi sifilis. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan pada sendi. Yang pertama, gangguan pada sendi itu ada terkilir atau keseleo. Terkilir atau keseleo ini diakibatkan oleh gerakan yang tidak biasa, dipaksakan atau bergerak secara tiba-tiba. Terkilir ini biasanya terjadi misalkan ketika kita berjalan kemudian terjatuh sehingga kaki mengalami pergerakan yang tiba-tiba gitu, sehingga mengakibatkan sendi mengalami terkilir atau keseleo. Kemudian ada dislokasi. Dislokasi berasal dari katanya itu dis, mungkin kesalahan, dan lokasi adalah tempat. Jadi dislokasi adalah pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal atau tidak tempat seharusnya gitu. Kemudian ada osteoartritis. Osteoartritis adalah kerusakan dan kelausan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Ini bisa diakibatkan oleh proses penuaan, cedera, kelemahan tulang, atau penggunaan sendi yang terlalu berat. Kemudian ankilosis. Ankilosis adalah sendi tidak dapat digerakkan dan ujung-ujung antar tulang terasa bersatu. Kemudian ada urai sendi. Urai sendi adalah robeknya selaput sendi yang diikuti oleh terlepasnya ujung tulang sendi. Kemudian ada artritis. Artritis adalah peradangan pada sendi yang disertai bengkak, kaku, keterbatasan bergerak, dan rasa sakit. Kemudian kita akan membahas mengenai gangguan pada otot. Yang pertama ada yang disebut sebagai hipertrofi. Hipertrofi adalah otot yang berkembang menjadi lebih besar. Hipertrofi ini bisa diakibatkan oleh aktivitas otot yang kuat, berulang-ulang, dan terus-menerus, serta nutrisi yang banyak. Biasanya hipertrofi ini terjadi pada binaragawan yang berusaha membentuk otot-otot tubuhnya. Kemudian ada atrofi. Atrofi itu kebalikan dari hipertrofi. Jika hipertrofi otot yang berkembang menjadi lebih besar, kalau atrofi itu otot yang mengecil akibat tidak digunakan atau jarang bergerak. Jadi teman-teman jangan mageran, karena mageran bisa mengakibatkan atrofi atau pengecilan otot. Kemudian ada distrofi otot. Distrofi otot adalah penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Kemudian ada tetanus. Tetanus adalah penyakit kejang otot akibat otot berkontraksi secara terus-menerus hingga tidak mampu lagi berkontraksi. Tetanus disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Kemudian ada kram. Ini sering kita alami ketika berolahraga. Jadi kram itu adalah keadaan saat otot tiba-tiba terasa tegang, sulit digerakkan, dan disertai rasa nyeri. Ini bisa diakibatkan ketika olahraga tapi kurang pemanasan. Kemudian ada miastenia gravis. Miastenia gravis adalah otot yang tidak dapat berkontraksi akibat penyakit autoimun. Autoimun itu apa? Autoimun adalah sistem kekebalan tubuh yang kacau dan menyerang tubuhnya sendiri. Kan fungsi
imun itu menyerang benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini mah menyerang tubuhnya itu sendiri. Kemudian otot yang robek. Robeknya otot diakibatkan gerakan yang mendadak atau beban yang terlalu berat. Kemudian otot terkilir. Otot terkilir adalah robeknya otot pada bagian tendon karena tegangan melebihi batas normal. Kemudian kita akan bahas mengenai teknologi sistem gerak. Fungsi dari teknologi sistem gerak ini adalah untuk mengobati kelainan pada sistem gerak. Oke, yang pertama itu ada teknologi pada penyembuhan patah tulang. Ada beberapa di sini. Yang pertama ada pemasangan gips. Pemasangan gips adalah bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang mengalami patah. Kemudian ada pembidaian. Pembidaian adalah menempelkan atau menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Mungkin yang ikut PMR sudah tahu ya mengenai pembidaian. Kemudian ada pembedahan internal. Pembedahan internal adalah pembedahan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang mengalami patah. Kemudian ada penarikan atau traksi. Adalah dengan cara menggunakan beban untuk menahan anggota gerak yang mengalami deformasi atau perubahan atau juga pergeseran. Kemudian ada teknologi pada penyembuhan kanker atau tumor tulang. Kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kemoterapi. Jadi kemoterapi itu adalah menggunakan obat-obatan yang sangat kuat untuk mencoba membunuh sel-sel kanker. Akan tetapi kemoterapi ini juga dapat membunuh sel-sel yang ada di sekitar sel kanker. Kemudian ada radioterapi. Radioterapi adalah pengobatan kanker menggunakan sinar radioaktif seperti sinar X, elektron, dan sinar gamma. Untuk keefektifan atau keselamatan ini yang lebih baik itu adalah menggunakan radioterapi. Kenapa? Karena radioterapi ini berpusat atau tertuju pada sel-sel kankernya saja. Sedangkan kemoterapi itu mengobati atau membunuh sel-sel kanker, tetapi juga membunuh sel-sel di sekitar sel kanker yang masih sehat. Kemudian operasi. Operasi yaitu dengan cara menghilangkan tumor lokal pada tulang dengan dilakukan operasi. Kemudian adalah teknologi penggantian sendi. Penggantian sendi ini dapat dilakukan dengan mengganti sendi dengan logam. Kemudian transplantasi sumsum. Sumsum merah dari seseorang ditransplantasikan kepada orang lain. Kemudian ada penanggulangan skoliosis kongenitalis. Skoliosis kongenitalis ini biasa terjadi pada bayi yang baru lahir sehingga tulang belakangnya itu melengkung tidak wajar. Biasanya dapat dilakukan dengan pengobatan memasang penyangga atau brace ketika bayi itu lahir. Kemudian ada implan, yaitu pemasangan suatu material dari benda yang kaku, misalnya titanium, pada tulang belakang yang mengalami gangguan. Kemudian ada tangan bionik. Tangan bionik adalah tangan buatan yang fungsional sehingga dapat digunakan untuk memegang benda dan melakukan aktivitas tangan lainnya. Kemudian ada kaki bionik. Sama seperti tangan bionik, kaki bionik juga kaki buatan yang dapat melakukan pergerakan seperti kaki pada umumnya. Kemudian ada teknologi kursi roda. Kursi roda adalah alat bantu yang digunakan oleh orang yang kesulitan untuk berjalan. Kemudian penanganan kaki O. Untuk penanganan kaki O sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan sepatu khusus yang harus selalu dipakai. Kemudian ada piskosuplementasi, yaitu menyuntikkan asam hyaluronat
ke celah-celah sendi untuk memperbaiki gigi dan pelumasan atau memperbaiki cairan sinovial. Kemudian ada pencangkokan tulang rawan, yaitu teknik menanam tulang rawan pasien dan memindahkan jaringan tersebut ke area yang rusak. Jadi tulang rawan dari pasien tersebut, misalkan dari tangan, dipindahkan sebagian ke area kaki yang mengalami kerusakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.